bisa terbuat dari plastik, ini bisa juga terbuat dari logam. Kemudian ini ya selang Saxon atau kanul Saxon yang dari selang plastik gitu ya. Kalau cairan sedot ini pada saat masukin sama kita, ini lepas dulu. Nah pada saat sudah masuk area lokasi yang akan diletakkan tutup sambil diputar tuh sebenarnya ujungnya nanti dia bergerilya gitu. Kalau hanya diginiin saja kan satu tempat saja, dengan diputar itu si ujung itunya bergerilya gitu, jadi mencari beda-beda posisi nanti dia gitu. Dan itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena kalau lebih dari 10 detik bukan cairan yang kesedot tetapi oksigen juga ada yang kesedot ya. Jadi kalau darah mungkin bagus pakai ini gitu ya kalau bisa masuk. Kanul. Biasanya kalau operasi ini yang kanul rigid itu biasanya digunakan pada kasus-kasus operasi ya. Tapi kalau untuk ini sih kebanyakan selang. Ya. Oke. Itu Saxon. Kalau misalnya sumbatannya benda padat itu bisa dengan forceps. Forceps itu penjepit. Kalau nggak ada di sini. Forceps jadi kalau tanpa alat kan finger sweep. Ya, tanpa alat finger sweep dengan cross finger sweep. Tapi kalau dengan alat namanya alatnya forceps. Forceps itu penjepit. Kayak tang aja, tahu tang? Iya. Nah, penjepit gitu dimasukin. Cuma bentuknya dia meliuk gitu karena memang memudahkan untuk bisa masuk ke rongga mulut gitu ya. Oke. Itu airway. Ada lagi nggak airway? Oke, kalau misalnya sumbatannya karena pangkal lidah jatuh ke belakang. Nah, kalau lidah jatuh ke belakang, maka dipasang obat. Kalau dia tidak memiliki refleks muntah, tidak sadar dan tidak ada refleks muntah, itu menggunakan obat. Ya, obat. Ini bentuknya lubangnya kiri kanan, kalau ini di tengah. Dan ini diukur dulu. Angulus itu tadi sendi rahang atas, rahang bawah itu angulus, lokasi menekan pada saat diatras. Ini kepanjangan juga sih. Ini patel lidah untuk memastikan menekan pangkal lidahnya tidak jatuh ke belakang. Jadi kita tahan. Pemasangannya dimasukinnya terbalik dulu gini. Ini udah masuk setengah baru diputar. Tuh, gitu. Kemudian dipatenkan, diisolasi supaya tidak lepas. Kemudian kalau mau Saxon lagi ada cairan bisa masuk lewat sini. Bisa. Nah ini opak. Tapi kalau misalnya dia tidak sadar dan ada refleks muntah, maka gunakan NPA. Ini misalnya ada refleks muntah tidak bisa pakai NPA. Nasok parengal melalui nasok. Nasok itu bukan di hidung. Tapi ini harus diberikan jelly. Ya diukur ya. Karena memasuki sampai sini. Ya, ini pasti. Orok paring sampai paring saja. Masuk nggak ya? Berikan jelly. Nah masuk. Nah, begitu. Jadi udara melalui ini. Masuknya oksigen. Kalau ini kontraindikasi, dia tidak sadar, ada refleks muntah. Terus ini juga ada kontraindikasi. Apa kontraindikasi?
Adanya fraktur basis kranial atau basis kranial. Tulang dasar tengkorak. Tandanya apa? Ada 4 yang menunjukkan itu. Tracheotomy seperti kacamata kuda, jadi ini lebam. Rhinorea itu keluar darah atau itu dari hidung. Kemudian otore keluar darah atau cairan limbing dari telinga. Dan yang keempat fetal sign. Fetal sign itu di sini di tulang mastoid biru. Karena kayak kena belau, tahu belau? Belau. Nah, tahulah belau namanya. Yang orang gondokan. Sudah dipakai orang gondokan itu. Kalau zaman dulu saya untuk membersihkan pakaian. Supaya agak biruan lah gitu. Seperti dari biru naik tingkat. Biru sini nih. Kalau ada salah satu dari 4 itu, berarti itu mengindikasikan ada fraktur basis kranial. Kontraindikasi dipasang ini nggak bisa. Maka solusinya adalah bisa dasar ETT, ya ETT. Mana nih ETT? Nih ETT itu endotrakea tube itu selang, kan selang ini. Endo itu di dalam trakea, ke dalam trakea. Jadi kalau STT itu sampai ke dalam trakea. Mana trakea ini? Kan hidung, paring, terus laring itu sampai batas trakea di sini. Ini trakea. Nah, batas antara laring dan trakea, disitulah ada 2 jalan. Dari sini ada persimpangan di situ. Yang depan trakea, yang belakang esofagus. Dan di situ ada katup namanya epiglottis. Pada saat ngomong, bicara, napas, trakea terbuka, esofagus tertutup. Pada saat kita menelan makan, trakea tertutup, esofagus terbuka. Makanya sedang makan jangan bicara, dua-duanya terbuka. Lanjut baik nasi asup ke saluran trakea, dibersihin keluar dari hidung, masih untung keluar. Karena bersih itu karena itu respon terhadap benda asing masih bagus, berarti bersyukur maksud saya, karena refleksnya masih bagus. Ada benda asing salah masuk langsung diusir melalui hidung nasi. Ya, Itu kalau masuk apa gimana? kalau masuk ya mengganggu pernapasan. Ya, apalagi kalau masuk ke dalam, sampai ke trakea atau ke esofagus, bronchus gitu ya. Ya kalau seperti nasi kan lama-lama memang hancur, cuma kan tetap aja dia akan mengganggu saluran napas. Nah, ini ETT. Kewenangan memasang ETT memang bukan perawat, bukan dokter umum, tapi dokter anestesi, dokter spesialis anestesi. Tapi dalam keadaan darurat dia bisa mendelegasikan kepada dokter jaga atau perawat jaga, mendelegasikan. Ya, tulis. Untuk memasang ini memerlukan alat khusus namanya laringoskop. Loh, saya udah nanya ke Pak Lukman, nggak ada. Yang penting mah tahu aja. Laringoskop itu alat untuk membuka mulut sampai kelihatan perbatasan laring dan trakea. Laring dan esofagus. Jadi dengan alat itu pasang, dia memiliki lampu. Jadi pada saat dia ada, jadi laringoskop itu ada 2 bagian, ada blade itu pegangannya, dan ada laringoskop, ada pencungkilnya gitu. Dipasang, pada saat dipasang antara blade pegangan dengan pencungkilnya, itu lampu akan nyala. Di depan pencungkilnya ada lampu, di blade-nya itu ada batu baterainya gitu. Nyala karena untuk gelap kan di ruang mulut, gelap gitu. Apalagi habis makan cumi gelap. Dengan di